Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Podcast. Kita beda ya sekarang ya. Apanya yang beda? Sama aja. Sama aja. Ada siapa ini? Tamunya yang beda. Tamunya yang beda. Ada orang terkenal, ya. Di Unipar. Presiden. Tapi kamu belum kenal pasti kan? Dia terkenal, tapi kamu belum kenal kan? Ya, belum kenal. Padahal dia seorang presiden. Oke. Sekarang kita mau kenalan dulu. Oke. Siapa namanya nih? Presiden Unipar ya? Presiden mahasiswa ya? Iya. Presiden mahasiswa. Namanya Maharani Dia Putri, biasanya dipanggil Maha. Maha. Oke. Kenapa dipanggil Maha ya? Kenapa nggak Rani gitu ya? Atau Putri? Kalau dulu sampai SMP dipanggilnya Putri. Oke. Terus waktu SMA kan kalau absen diambil nama depan. Akhirnya keterusan. Waktu pendaftaran dipanggilnya langsung Maha sama anak-anak biar nggak panjang dan nggak mengandung R. Karena ada yang cadel temanku satu kelas. Jadinya dipanggilnya Maha. Oke. Mbak Maha. Maha dari prodi apa, Mbak Maha kalau boleh tahu? Dari Prodi Pendidikan Matematika. Pendidikan Matematika semester Semester 6. semester. Presiden mahasiswanya Unipar. Iya. Kapan dipilih ini ya? Kok saya baru dengar ini ya? Kalau kepilihnya itu sekitar bulan September. Bulan 2000 Sebelum Masehi, sebelum Masehi. Oh ya, tahun berapa? Tahun 2021 tahun 2001 kemarin. tahun kemarin. Oke. Oke. Perasaannya gimana nih waktu kepilih nih? Kaget, seneng, atau biasa aja sih? Kalau waktu kepilih pas pertama kali itu rasanya kayak aduh, udah jadi presiden mahasiswa, tanggung jawabnya besar ini. Waktu persiapan tuh kayak oh ya cuma jadi ketua BEM gitu ya. Pas udah kepilih langsung kayak aduh, satu kampus ini tanggung jawabku ini mahasiswa. Jadi rasanya kayak harus jaga sikap, harus jaga perilaku juga. Jadi kayak rasanya seneng tapi juga ada tanggung jawab yang besar. Jadi speechlessnya dapet, senengnya dapet, campur aduk jadi satu. Jadi kayak nggak bisa berkata-kata. Aku menang, aku jadi gitu. Jadi kayak seneng tapi ya agak gimana gitu rasanya. Oke, presiden mahasiswa, kok wakilnya nggak diajak nih Mbak? Wakilnya kebetulan lagi kuliah. Oh gitu. Oke. Terus nggak ngajak yang lain? Kan kemarin itu pengennya sama BPH, wakil atau sekretaris. BPH itu apa? Badan Pengurus Harian. Oke, badan pengurus harian. Nah, Badan Pengurus Harian. Kemarin karena sekretarisnya nggak bisa, jadinya awalnya mau dilempar sama Menteri Mendagri. Ada menterinya juga ya ternyata. Bidang PSDM. Baru tahu ini. Bidang PSDM itu sama kayak Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang di dalam Unipar. Cuman kebetulan bidang PSDM-nya itu lagi di Trenggalek, belum balik ke sini. Masih Jadi, mudik ya? Masih mudik. Jadi daripada dilempar-lempar takutnya nanti mah kok ini, ya udah mending sendiri aja. Oke. Kita kenalan sama BEM-nya Unipar nih ya. Dan eksekutif mahasiswa Unipar. Ada apa saja di situ? Divisinya apa aja? Tadi disebutkan ada menterinya juga. Menterinya itu apa aja? Kalau di BEM sendiri itu yang jelas kan kalau di univ lain itu emang namanya presiden mahasiswa karena di bawahnya itu ada BEM fakultas. Oke. Nah tapi kalau di kita kan baru BEM univ aja, jadi namanya masih pakai ketua BEM. Oh gitu. Tapi ya sama, tupoksinya sama kayak presiden mahasiswa. Cuman karena belum punya BEM fakultas jadi dipanggil ketua BEM. Di bawahnya ada wakilnya Ardiansyah, anak sejarah. Kuliah ya sekarang? Kuliah. Sekretarisnya ada Jenana Gayatri, anak ekonomi. Terus bendaharanya ada Vanes, anak akuntansi. Oke. Kemudian kalau di jajaran kepresidenan itu ada yang namanya kabinet. Nah di BEM Unipar ini namanya Kabinet Pembangunan. Oke. Di dalam Kabinet Pembangunan itu ada 5 kementerian atau 5 bidang. Yang pertama ada advokasi. Di advokasi itu ada Sihol, Kiki, sama Gais. Apa itu tugasnya tuh? Kalau advokasi ini, kalau yang namanya mahasiswa kan rentan sama yang gesekan dengan rektorat ya, misal permasalahan Masa sih? beasiswa. Enggak, contohnya baik. Gesekan apa? Contohnya apa? Contohnya kayak permasalahan beasiswa kemarin. Oke. Oke, Terus permasalahan tapi kemudian- udah nggak masalah ya? Iya udah enggak, udah Terus? selesai karena rektornya baik. Nah, Oke. Ya, dari baik. situ Oke. kan kalau mahasiswa juga mungkin ada beberapa yang dia nggak mau meninggalkan kuliah sebenarnya, tapi terpaksa kayak harus kerja. Nah jadi kan kayak gitu harus ada solusinya. Itu gimana? Itu nanti ditanya di bawahnya sama bidang advokasi. Kemudian di bawahnya advokasi itu ada bidang jaringan kerja. Atau itu kalau di kepresidenan Menteri Luar Negeri. Oke. Nah itu hubungannya dengan kampus-kampus luar. Oke. Jadi menjalin kerjasama. Terus ada sosial lingkungan.
Kalau sosial lingkungan itu ya buat di Unipar, jadi sosialnya dengan UKM, HMPS, kemudian dengan lingkungannya juga. Kalau di kampus 1 mungkin kan ya udah gedung-gedung ya, tapi kalau di kampus 2 kan masih ada tanaman atau apa, jadi di situ juga bisa kayak kerjasama sama UKM buat reboisasi mungkin atau pembersihan lingkungan, itu dari sosial lingkungan. Siapa aja yang di sosial lingkungan? Kalau di sosial lingkungan ada Yunita, Laksmi, sama Tati. Oke. Cewek semua. Cewek semua. Ya kemudian ada bidang infokom. Oke. Di infokom ini ada Mas Ronald, ada Mas Alif sama Nabila. Infokom ini buat ya mungkin hari-hari besar, kemudian memperingati apa, kemudian ada informasi. Biasanya kalau dari kampus informasinya turun ke BEM, biar enak yang menyampaikan ke Instagram atau apa itu nanti dari Infokom yang sudah dikemas dengan rapi. Nah yang terakhir itu ada PSDM atau Mendagri. Itu ada Mas Rizky anak PLB, kemudian ada Mas Roni sama Husna. Tuh di BEM. Oke, banyak banget ya. Tadi namanya Kabinet Pembangunan. Iya. Siapa yang ngasih nama Kabinet Pembangunan itu? Itu saya sendiri. Kenapa kok dinama? Kenapa sih kok Kabinet Pembangunan? Kan ada nama yang lain. Oh, Kabinet Demokrasi Masa Kini gitu kan bagus. Kan kuno ya Iya. Kabinet Pembangunan tuh kan nama zaman dulu loh itu. Enggak ada ide lain ngasih nama. Waktu itu milih nama Kabinet Pembangunan itu memang karena kan kita baru pertama membangun citra, membangun kerjasama, membangun solidaritas, juga membangun BEM ada lagi. Jadi kan Berarti sebelumnya sempat vakum. ya sempat vakum. Kurang lebih kalau nggak salah 6 atau 5 tahun. Kenapa kok gitu. vakum? Kenapa kalau boleh tahu? Kalau masalah vakumnya itu juga kurang paham ya. Yang Kok jelas mana BEM kok nggak paham sih? Harusnya kan paham masalahnya apa. Terus. ya ada, tapi mungkin nggak bisa disampaikan. Oke. Memang masalahnya sensitif banget. Pokoknya masalahnya sensitif banget dan besar. Akhirnya memilih untuk divakumkan. Akhirnya karena memang selama beberapa tahun juga IKIP sempat vakum kan. Setelah itu mahasiswa baru aktif itu dari 18, anak-anak 18, 19 itu berpikir kalau kita kalau misalkan nyampaikan aspirasi langsung ke kemahasiswaan itu kayaknya kurang ya, karena tiap UKM akan menyampaikan keluhannya masing-masing, HMPS, sedangkan UKM dan HMPS juga banyak. Akhirnya kita butuh satu tempat, satu muara yang bisa menyampaikan keseluruhan, jadi biar dia aja. Nah dari situ akhirnya terbentuklah BEM lagi dari aspirasi anak. Oke, gini, sebelum kita ngomong lebih jauh gitu ya, Maha ya, bisa diceritakan nggak prosedur terpilihnya kamu? Kan otomatis dari pengusulan kan, ya dari pengusulan sampai ke pemilihan itu seperti apa, terus habis itu ketika kamu membentuk kabinetmu itu tadi, terus yang bagaimana kamu memilihnya, oh orang ini kok tepat, oh orang ini enggak, oh kenapa ini harus di sini, kenapa ini harus di situ, bisa diceritakan nggak? Dari proses pemilihannya yang pertama setelah kumpul ketua-ketua, akhirnya terbentuklah KPU. Ketua UKM, Ketua UKM HMP. Oke. Kita masih punya waktu itu kalau nggak salah 8 HMP, 12 HMP sama 8 UKM. Oke. Habis gitu setelah kumpul akhirnya terbentuklah yang namanya KPUM, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Dipilihlah ketua dan sekretarisnya dan wakilnya juga. Setelah terbentuk KPU barulah keluar yang namanya peraturan-peraturan, itu pun jedanya kalau nggak salah 1 minggu dari pembentukan KPU, nggak sampai 1 minggu keluarlah peraturan yang harus diikuti, misal IP, terus semester. IP-nya harus? IP-nya kalau nggak salah 36 atau 3,5 waktu 3, itu, minimal segitu. Setelah itu semester minimal semester 5, maksimal semester 7 untuk jadi presiden dan punya wakil sepasang jadinya. Waktu itu setelah pendaftaran itu terkumpullah 2 bakal calon. Dari 2 bakal calon ini diseleksi lagi oleh tim KPU, mana yang memenuhi kriteria dan mana yang enggak. Waktu itu dari 2 bakal calon langsung pengumumannya di hari H pemilihan. Jadi waktu hari H pemilihan itu diberitahu bahwasannya KPU memutuskan bakal calon itu hanya 1 yang lolos. Secara otomatis tidak perlu diadakan pemilu atau pemilihan umum, jadi langsung penetapan. Jadi waktu itu terpilihnya langsung aklamasi. Oh gitu, terus setelah itu? Ya terus lanjut. Jadi langsung aklamasi waktu itu karena memang yang satu nggak memenuhi syarat dan kriteria, akhirnya saya dan wakil saya langsung terpilih gitu. langsung ditetapkan juga.
Oke, terus Maha ketika memilih timnya di kabinet seperti apa? Kalau yang namanya Presiden BEM itu kan selalu punya hak prerogatif. Dia itu bisa memilih anggotanya sendiri. Sama dengan Pak Jokowi. Mungkin kalau Pak Jokowi itu lebih kelihatan politiknya ya, dari partai ini berapa kursi, ini berapa kursi. Nah, tapi kalau di saya mungkin kamu udah terserah boleh milih anggotamu. Tapi gimana pun saya berdiri di ketua BEM itu kan diusung oleh ketua UKM dan HMP dari konsolidasi kita bersama. Jadi itu harus anggota saya harus mencerminkan UKM dan HMP. Maka dari itu saya meminta delegasi. Waktu itu maksimal 2 orang tiap UKM dan HMP. Nah, dari situ kita juga ngelihat waktu itu nggak sempat wawancara karena emang mepet deadline untuk pelantikan. Jadi ngomongnya sama ketumnya, dia di UKM-mu atau di HMP-mu bidang apa, passionnya di mana gitu. Terus lihat orangnya dong, gini, lihatlah dia kerjanya segini. Oh berarti orang ini cocoknya di sini. Cuman ada beberapa orang yang emang prefer tanpa aku minta dari perwakilan UKM delegasi, aku udah tunjuk, oh kamu di sini, karena emang udah beberapa kali kita kerja bareng dan beberapa kali aku tahu dia di UKM atau HMP-nya emang sebagus itu. Itu jadi langsung aku minta untuk masuk ke BEM. Aku ada pertanyaan nih, Dan. Tadi kan kamu nggak ngerti ya untuk tahun sebelumnya itu kenapa BEM itu sampai vakum, iya kan? Seandainya nih, karena kamu nggak mau menceritakan karena ini sesuatu yang sensitif. Seandainya saat ini ada sesuatu yang membuat kondisi kampus ini nggak nyaman, sensitif, dan kamu harus vakum, apa yang harus kamu lakukan? Menurut kayak yang sebelumnya. Sebisa mungkin enggak sih. Kalau karena waktu itu sensitifnya memang sensitif banget dengan kampus ini. Iya, pertanyaanku itu kalau seandainya sekarang nih sensitif banget. Kayaknya enggak sih. Loh, seandainya maksudnya apa yang kamu lakukan? Nggak mau divakumkan. Oh gitu. Nggak mau tetap jalan gitu ya. Nggak mau divakumkan. Langkahmu apa? Karena kan sekarang sudah kita punya banyak mahasiswa ya, akan ada aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Iya, Andaikan itu vakum, pasti kita akan menyodorkan mungkin surat somasi juga. Dari kita akan keluar surat ke bahwa kita nggak mau ini divakumkan. BEM ini tempat aspirasinya mahasiswa, juga tempat rektorat kalau mungkin ada pengumuman atau apa, biar nggak bingung lagi, biar satu arah, satu komunikasi dan satu tujuan. Jadi kalau misalkan mau divakumkan akan banyak pro kontra justru. Jadi seharusnya kan tahun kemarin juga seperti itu kan? Karena kalau setahu saya tahun kemarin itu nggak tahun kemarin, maksudnya tahun-tahun sebelumnya itu dibekukannya memang langsung dibekukan dari kemahasiswaannya. Jadi langsung diberikan surat ini. Maksudku pertanyaannya kalau yang dari kemahasiswaan membekukan dia sebagai BEM, dia bisa apa gitu loh? Pertanyaanku tuh gitu. Kalau aku harus dibekukan di BEM-nya kan, BEM-nya dibekukan. Ya, termasuk dia dong. Iya kan? Iya. Kalau BEM-nya harus dibekukan, mungkin kalau saya bertanya ya kayak kenapa ini dibekukan? Kalau memang masalahnya itu hanya ada pada saya, mending saya yang sebatas bertanya atau ada kalau action dari, gitu. Actionnya ada ketika saya udah bertanya, di situ akan keluar. Kenapa kamu berhenti? Di situ juga pasti dijelaskan masalahnya A, B, C, D, E. Kalaupun masalahnya memang hanya ada di kepalanya, di saya, action saya mending saya aja yang nggak di BEM. Tapi jangan sampai BEM-nya. Karena untuk membangun BEM ini lagi kita juga nggak setengah-setengah. Kita beberapa tahun nunggu. Saya nunggu ada BEM ini dari semester 1. Sampai akhirnya baru ada di semester 5. Jadi kalau misalkan memang hanya ada di satu orang atau oknum lah ya. Jadi mending oknumnya yang dikeluarkan, jangan sampai BEM-nya yang dibekukan. Jadi sebisa mungkin BEM-nya nggak dicari dulu gitu ya. Ulernya itu siapa gitu. Karena kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi dicari apinya, bukan dirobohkan semuanya. Langkah pertama apa yang akan Anda lakukan seandainya itu terjadi? Ya balik lagi, kita akan cari dulu permasalahannya di mana. Kalau masalahnya itu datang dari dirimu sendiri, bukan, kan tadi saya sudah mengatakan kalau misalkan memang masalahnya ada di kepalanya, di satu orang ini, mending satu orang ini. Oh, berarti kalau misalnya ini ada teguran nih dari kemahasiswaan, oh masalahnya ada di kamu langsung bersedia mengundurkan diri. Kalau masalahnya kalau masalahnya masih bisa diatasi, kita atasi bareng-bareng. Di BEM ini banyak dia nggak mau mundur berarti. Karena ya kalaupun harus mundur juga nggak bagus juga ya.
Ya bagus kalau kamu yang salah kan. Iya, ya harus dong. Gentle dong, kalau salah ngomong salah dong, harus mundur dong, ya kan? Kalau salah, saya rasa semua orang bisa salah. Oke. Jadi nggak harus mundur, tapi ada beberapa kesalahan yang bisa diperbaiki. Iya, kalau seandainya orang itu bisa menerima kesalahanmu, iya. Tapi kalau seandainya tidak semua orang kan bisa menerima kesalahan, berarti kan mau nggak mau kamu harus mundur. Soalnya ini ada pertanyaan nih. Saya bikin woro-woro. Besok saya podcast nih dengan BEM mahasiswa kepala ya dia, ketua BEM Unipar nih. Saya besok podcast dengan ketua BEM Unipar. Ada pertanyaan nggak? Oh, ternyata banyak pertanyaannya. Banyak loh, ini titipan pertanyaan. Salah satunya. Bagaimana cara Anda sebagai ketua BEM menggerakkan semua kabinet Anda itu bisa bekerja sejalan sesuai dengan visi misi yang Anda berikan? Kalau bicara semua harus berjalan, yang pertama kan kalau visi saya itu ada yang namanya mengayomi. Tapi yang namanya BEM baru nggak akan sepenuhnya sempurna. Bukan saya mencari pembelaan, tapi memang kalau ketika harus menggerakkan keseluruhan untuk berjalan bareng, harus di menit pertama kita jalan langkah kaki kanan. Serasa saya nggak akan langsung semuanya kaki kanan. Pasti masih akan ada yang diem. Itu akan bertahap. Terbentuknya bulan apa nih? Kalau kepilihnya saya September tahun 2021. Oh, berarti nggak baru dong. Iya, maksudnya kalau harus bareng di hari itu, misalkan kan perandaiannya di menit pertama kita harus langkah kaki kanan. Nggak akan semuanya bareng kaki kanan karena semuanya masih ada mikir. Jadi yang namanya mengayomi, kemudian kita melangkah bersama itu nggak harus di bulan ketiga kita udah bareng nih, kita udah harus sejalan. Tapi pelan-pelan. Sampai sejauh ini sudah target apa nih? Target kerja apa yang sudah Anda lakukan? Kalau target kerja sampai sekarang yang paling goal itu sudah sosialisasi, kita sudah proker PK2 Maba. Sosialisasi apa? Sosialisasi BEM kepada UKM, HMP dan mahasiswa baru. Yang disosialisasikan BEM-nya, kegiatan BEM. BEM, prokernya, kemudian divisi-divisinya ada apa aja, anggotanya ada apa aja. Sosialisasi itu dilakukan lewat offline. Oh ya, enak gampang ya, tinggal share gitu aja. Terus lain lagi, apa lagi? Offline. Terus kemudian PK2 Maba. Kemarin kan sempatnya berita dari ini kan mengundur-undur PK2 Maba. Sedangkan kalau diundur-undur akhirnya nanti sampai 2022. Sampai kita punya mahasiswa baru lagi dong. Akhirnya mau nggak mau BEM harus bekerja, ini harus ada yang namanya PK2 Maba, nggak peduli itu offline, online, ataupun hybrid. Akhirnya goalnya adalah hybrid. Kemudian bentar lagi ada disnatalisnya Unipar. Dan ada satu proker lagi itu kunjungan kerjasama. Rencananya kerjasama dengan BEM-BEM lain. Karena kan gitu. kita kan BEM. Apa yang dilakukan kerjasama dengan BEM-BEM lain? Nah, kita bertanya di sana, di BEM di sana tuh udah sejauh apa pekerjaannya. Kemudian di sana kan punya senat. Kerjasama itu namanya apa, Dan? Kayak konsolidasi. Bukan. Enggak, karena nanti dari situ akan lahir, misalkan kalau kita ada acara atau apa, kita butuh support, kita bisa minta di sana. Misal kita butuh kayak lapangan kalau malam. Kita kan nggak punya ya kalau lapangan malam, ada di kampus lapangan. Sebentar. Kerjasamanya contohnya gimana? Kok lapangan? Misalkan nanti kita ada event kegiatan. Maksudnya gini, kita ada event kegiatan. Kemudian kita butuh lapangan malam. Kita butuh sarana prasarana. Sedangkan kalau malam di kampus 2 kita kan punya kafe. Ya bukan kayak kita sih. Ada kafe di sana. At least nggak bisa dipakai kalau malam. Jadi kita bisa kerjasama dengan kampus lain tanpa mengeluarkan biaya ataupun apa. Ya dari kunjungan kerjasama itu kita sudah bisa melahirkan regulasi. Kerjasama dengan kampus lain yang gimana maksudnya contohnya? Maksudnya piye toh? Gimana, Dan? Regulasi. Maksudnya itu gini jadi misalnya nih di Jember ini kan ada beberapa kampus ya. Dari situ ada BEM-BEM-nya gitu ya. Nah, kamu mewakili BEM Unipar bekerja sama dengan BEM-BEM yang ada di kampus lain itu. Itu. Kemudian kontribusinya BEM kampus lain dengan kita itu apa? Nah, itu. Misalkan tadi kan sudah kita ada event. Kita event yang membutuhkan lapangan malam. Nah, kalau malam kan di kampus 2 nggak bisa dipakai lapangannya. Nah, itu kita bisa tuh minta kerjasama dari kampus lain. Kalau misalkan ke tempat futsal atau apa kan berbayar. Untuk meminimalisir itu kita bisa di kampus lain. Kenapa harus kerjasamanya BEM dengan BEM? Kenapa nggak antar kampus aja ya, Dan ya? Nah,
Kan biasa lebih enak kalau BEM sama BEM-nya. Kan rasanya Oke. Mas. Sekarang gini, Ma, aku mau tanya ya. Jujur ya, jujur. Saya tuh Dia jujur loh dari tadi. enggak, aku maksudnya. Oh, kamu jujur, jujur apa deh? Aku maksudnya. Aku tuh nggak tahu ya kalau misalnya di Unipar ini ada BEM. Terus terang, nggak tahu gitu. Mulai ketika kamu mengatakan pemilihan tanggal berapa? September ya? Bulan September 2021. sampai sekarang itu kan sekitar berapa sudah? 6 bulan, berapa? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Udah 9 bulan nih waktunya lahiran. 9 bulan. 9 bulan lahiran. Ya, itu aku tuh sebagai apa ya, warga Unipar gitu ya, Mahaya. Belum melihat action dari BEM itu sendiri gitu loh. Oke, tadi Maha mengatakan sudah Pak, ini dari mahasiswa, Sosialisasi, sudah dari PKD ya. UKM kayak gitu. Tapi secara global nih, itu kok belum nampak ya gitu loh, belum nampak gitu loh. Maksudnya itu, nah di sisa masa jabatanmu, kurasa itu dah yang paling penting gitu ya. Jadi menampakkan, oh BEM itu Jadi sampai tahun berapa ada nih? gitu loh. Iya, Dan. Sampai Tahun ini tahun ini. Tahun ini nanti ada pemilihan lagi kan. Ya, Nah, pemilihan. dari sisa ini berarti kan ibaratnya kan gimana sih BEM ini biar kelihatan? Kira-kira kamu punya nggak strategi atau apa biar nampak? Karena ya memang itu belum tahu kelihatan. belum kelihatan. Dari programmu aja aku juga ini Biasa programnya biasa aja kan? BEM, ini programnya BEM, apa programnya UKM, Apa programnya apa kampus? programnya kampus itu masih Apa programnya kemahasiswaan? itu masih belum gitu loh. Maksudku dari sisa apa dari sekarang sampai mungkin masa akhir jabatanmu itu nanti apa nih strategi kamu untuk mengenalkan oh BEM itu ada kayak gitu, ada dan nampak dan kelihatan oh programnya ini gitu loh. Kemarin itu memang ada PK2 Maba ya. Cuma aku nggak tahu kalau itu panitianya BEM Itu gitu loh. dari Nggak kita. tahu karena itu panitianya BEM. Nah, karena kan di situ kan berarti kan belum nampak gitu loh, Iya. belum nampak. Nah, gimana nih strateginya? Ada nggak? kalau dari kita memang dari awal pembentukan itu goal kita adalah di ulang tahunnya Unipar. Oke. Jadi di Disnatalis di situ kita nggak cuman melibatkan warga Unipar aja, artinya undangannya kita juga dari luar dan melibatkan seluruh dosen-dosen, artinya seluruh dosen, kemudian dekan, rektor itu diundang di hari itu. Oke. Itu diadakannya di bulan Juli. Jadi di bulan Juli itu akan ada kegiatan yang nggak cuman ulang tahun, tapi ada serentetan acara yang dilaksanakan oleh full BEM. Oh gitu. Ya, dan melibatkan UKM HMP. Jadi di situ. Oke. Ya. Keterlibatan BEM pada acara Disnatalis nanti seperti apa? Kalau Disnatalis yang diusung BEM, BEM full mengcover keseluruhan. Iya tahu kemarin halal bihalal nggak ada Kalau yang orangnya, dari datang halal- cuman berapa? Kalau dari halal bihalal kemarin kan memang itu dimintanya dari seluruh UKM dan HMP, hanya perwakilan, dan saya pun kemarin nggak masuk dalam panitia. Saya mengirimkan anggota saya untuk jadi panitia. Tapi di hari halal bihalal saya Oh ya, datang. nggak ada namamu? Di SK saya lihat ada namanya nih. Boten, Bu, saya nggak masuk panitiaan. Oke. Oke. Yang masuk itu Faisal, Mm-mm. Roni sama Ardi di bagian humas. Oke. Gitu. Berikutnya nih dari 5 divisi BEM itu tadi ya, menurutmu dari kelima ini mana yang jalannya paling kenceng, mana jalannya yang tersendat-sendat, Yang lambat. atau mana jalannya yang Yang tidak jalan. yang tidak jalan sama sekali? Kalau tidak jalan sama sekali, nggak ada sih. Nggak ada ya. Kalau ada sendat-sendat ada. Mm-mm. Tapi kenapa ya? Aku kayak nggak pingin ngomong aja. Loh, iya, Harus terus. ngomong dong. Yang jelas semuanya jalan. ketika kamu mengatakan jalannya tersendat-sendat gitu ya. Apa yang membuat dia Apa tersendat? masalahnya itu apa masalah dana? Jangan-jangan dia sendiri nih. Oh, nggak masalah Ya, kebijakan atau apa gitu. tersendat-sendat mungkin karena komunikasi antara ketua divisi dan anggotanya agak kurang. Oke. Jadi masih perlu di cover oleh anggota yang lain. Hmm. Tapi kalau jalannya yang paling kenceng saya rasa dari PSDM Berdagri. Karena saya rasa dari anggota maupun CO-nya benar-benar ngerangkul anggota UKM dan HMP. Oke. Berarti di setiap divisi itu masih ada masalah dong.
masih ada. Masih ada yang harus diselesaikan ya, gitu ya. Oke. Gini, berikutnya. Kamu kan jadi presiden mahasiswa ini udah hampir 1 tahun ya? Iya, udah. Bulan depan kan normalnya 1 tahun ya? Iya. Ya. Bagi Maha sendiri nih, apa sih arti dari seorang presiden mahasiswa? Kalau bagi aku pribadi, presiden mahasiswa itu, atau kita bilangnya ketua BEM ya, karena kan kita nggak ada fakultas ya. Ketua BEM itu ya panutannya mahasiswa yang pertama. Kemudian dia menjadi contoh bagi mahasiswa dan menjadi muara bagi mahasiswa itu. Jadi misalkan kalau mau ngomong nggak sungkan sama ketua BEM, misalkan aku cuma mau nyampaikan masalah beasiswaku, tapi kayak sungkan, nggak apa-apa, bilang aja, WA aja, nomornya nggak pernah ganti, tetap itu. Jadi jangan jadikan ketua BEM ini seakan-akan kayak aduh ketua nih, dia ketua BEM, aku nggak mau deh ngomong nggak ini, atau misalkan terlalu aduh nggak gitu, nggak apa-apa, bilang aja. Karena sebagai ketua saya harus menjadi orang yang paling mengayomi, jadi orang yang harus paling menjadi panutan dan contoh bagi seluruh mahasiswanya. Tapi balik lagi, yang namanya saya pun merasa saya banyak salahnya, banyak kurangnya. Jadi kalau misalkan memang saya salah dan kurang, nggak apa-apa, ngomong aja. Saya juga di sini bukan orang yang udah pintar terus jadi nggak, saya juga belajar menjadi ketua BEM di sini. Karena dibilang kalau harus mencontoh, kamu harus berpatokan sama ketua BEM yang sebelumnya. Saya nggak punya panutan, mau mencontoh siapa, mau mencontoh siapa. Jadi memang ini kalau dianggap oleh manusia ya, kita ini masih bayi yang baru lahir. Jadi kalau misalkan sudah harus meniru orang, mau niru siapa? Kita nggak punya orang tua, nggak punya kakak gitu. Jadi kalau misalkan salah atau apa, nggak apa-apa, ngomong aja. Tupoksimu tahu sebagai BEM itu seperti apa? Tupoksi BEM atau ketua BEM? Tupoksi ketua BEM. Kalau ketua BEM yang jelas mengkoordinasi, mengayomi, dan memberikan keputusan. Sudah merasa itu dijalankan tupoksinya? Belum. Oh belum, ya ngaku ternyata. Kenapa kau belum? Saya merasa saya masih belajar. Oh gitu. Saya merasa saya masih belajar. Jadi kalau dibilang mengayomi, saya rasa saya pengayomannya pun masih kurang. Kurang sekali. Kemudian kalau memberikan keputusan pun saya bukan orang yang langsung bisa memberikan. Mungkin kalau presiden dikasih ini masalah, oh ya ini A. Tapi kalau saya kan saya harus mikir. Harus ini, saya masih belajar memberikan keputusan yang mungkin bagi saya baik. Di mata saya baik, di mata pengurus saya baik, tapi belum tentu di mata orang yang memiliki masalah itu baik. Jadi itu masih belajar juga. Ketika Anda membuat suatu keputusan, apa yang menjadi latar belakang Anda membuat keputusan? Pikiran Anda sendiri atau Anda diskusikan dengan tim Anda? Selalu grup. Kita kan ada grup, selalu saya ada masalah apapun, sekecil apapun, saya bilang, Re, ini gini, enaknya gimana ya? Setelah dari mereka keluar, ini gini, tapi dari sudut pandangku seperti ini, kita ambil jalan tengahnya aja, berarti gini. Kalau ngambil keputusan, tapi balikan lagi, saya selalu bilang, balikan lagi sama anaknya, mau nggak diginiin? Kalau dia nggak mau, dari sudut pandang dia seperti apa? Dari sudut pandang dia dan kita yang udah ketemu ini, kita satukan lagi, cari jalan tengahnya lagi. Ada nggak program kerja yang kira-kira belum selesai? Kira-kira kalau misalnya tahun ini nggak selesai nih gitu, ada nggak? Kalau Natalis kan memang belum kan, memang tapi belum. Kan memang sudah planning. Tapi ada nggak program kerja yang ini kayaknya nggak nyampein aku, belum selesai nih? Kalau dalam program kerja kayaknya enggak, tapi kalau dalam BEM, maksudnya BEM ini kan ada BEM seluruh Indonesia ya. Nah itu kita tergabung, jadi ada program kerja di situ yang kayaknya tahun ini saya nggak nut itu ada. Jadi dalam kayak saya gabungnya BEM Nusantara. Dalam BEM Nusantara itu ketika ingin punya hak suara, paling nggak itu ikut 2 kali Munas dan 1 kali Pratemunas. Kemarin ikut Pratemunas dan belum pernah ikut Munas. Jadi saya rasa saya nggak akan selesai di tahun ini. Karena kita juga mau ngadakan Disnatalis, kita fokus ke sana, jadi ya ini nggak akan selesai. Di Munas itu masih kurang, jadi masih jadi PR buat Presma yang selanjutnya untuk ikut 2 kali Munas. Sebagai ketua BEM nih, apa yang menjadi dukungan Anda ke kinerja Pak Rektor yang sekarang? Kalau bentuknya apa? Kalau saya mungkin untuk dukungan saya selalu mendukung apa yang dilakukan sama Pak Rektor. Misalkan kemarin ada beasiswa rektor. Kemudian tapi di situ kan juga ada, kalau nggak salah formulirnya bertuliskan mampu berapa ya, kalau saya lihat di online-nya.
Kemudian saya mendukung, oh ya Pak, saya mendukungnya karena nggak mungkin dong sepenuhnya gratis. Dari saya pun tidak melakukan tindakan apa-apa. Meskipun dari mahasiswa, kenapa masih membayar? Kita kan harusnya nggak membayar. Saya mendukung Pak Rektor karena loh harusnya memang ada beberapa, mungkin mampumu seberapa, monggo dituliskan di situ. Karena kalau sepenuhnya gratis, kita menyadari maba 21 ini banyak sekali ya. Jadi kalau misalkan semua harus gratis, ya benar, kasihan Pak Rektornya mikir uang dapat uang dari mana gitu. Jadi saya mendukung kebijakan-kebijakan seperti itu. Asalkan juga tidak misalkan nggak lolos semua, akhirnya harus membayar full semua, ya saya juga nggak setuju ya, karena di awal kan nggak seperti itu. Tapi kalau misalkan dikatakan mampumu berapa, masih bisa diterima dan ditoleransi. Oke, gini, Maha, ibaratnya gampangnya aja kan bulan September tahun ini kan ada pemilihan lagi ya, untuk pemilihan lagi, gampangnya ya, meskipun nggak tahu kita kapan bulannya. Cuma di situ itu kan proses pemilihannya adalah dari UKM sama HMPS, ya kan? Himpunan Mahasiswa Program Studi sama HMPS, UKM kan. Iya. Yang memilih Presma kan dari mereka, ya benar nggak? Kalau waktu zaman saya iya, satu organisasi satu suara. Satu suara. Nah, misalnya nih ya, yang namanya ketua BEM itu kan membawai seluruh mahasiswa, ya kan? Sedangkan HMPS sama UKM itu kan juga, kita tahulah ada HMPS yang aktif, ada HMPS yang ya biasa-biasa aja, belum mewakili suara. Apakah nanti di pemilihan berikutnya itu masih tetap kayak gitu, ataukah ada perubahan nih? Karena saya lihat tuh di beberapa kampus-kampus lain itu kan yang memilih kan memang mahasiswanya kan, jadi KPU itu memang benar-benar menyasar mahasiswa gitu loh. Nah itu kedepannya tuh seperti apa proses pemilihannya? Kan harus demokratis. Ya, demokratis. Jadi kalau dari rencana jangka panjang saya melihat Presma yang selanjutnya, karena mungkin kalau dari satu organisasi punya satu suara, balik lagi ya, mungkin bagi ketua itu saya baik, tapi kan belum tentu bagi anggota-anggotanya. Iya, jadi saya merasa kayak kalau misalkan pilihannya pioner seperti saya, satu orang satu, kayak kurang bagus. Jadi jangka panjang saya, kenapa setelah Disnatalis ini akan fokusnya, setelah Disnatalis ada seminar 1 kali, kemudian fokusnya ke pemilu itu saya mau mengadakan pemira, jadi pemilu raya. Jadi di situ benar-benar satu mahasiswa punya satu suara. Itu konsep saya. Konsep awal ya? Ya, konsep awalnya. Nanti awalnya perihal diajukan proposalnya kemudian disepakati atau enggak oleh kampus, kita balik lagi nanti ke plan-plannya. Karena kan ketika kita ngajukan proposal, kita punya plan A, plan B, plan C mungkin. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan pemira itu disepakati, karena kalau pemira itu kan juga membutuhkan dana yang lumayan kalau misalkan pemira. Baik dari persiapan KPU-nya, kemudian persiapan kampanye calonnya, terus juga KPU-nya menyiapkan kertas pemilihan itu juga kan, apalagi Unipar sekarang nggak sedikit. Nah ketika pemira itu kan nggak cuma mahasiswa yang diminta memilih, tapi juga jajaran dosen, karyawan, kemudian rektorat juga diminta itu. Jadi kita ajukan dulu proposalnya. Kalau memang di ACC, kita adakan pemira seperti itu. Ketika nanti tidak di ACC? Itu kita akan planning-planningkan lagi. Karena kalau sampai sekarang, BEM pun berharapnya tahun depan ini pemira, supaya nggak jadi kayak gini lagi. Jadi, aduh nggak tahu ini ada BEM. Nah, kalau misalkan pemira waktu milih, mau ada pemilihan, tas yang mana calonnya, seenggaknya udah tahu. Oh ternyata yang jadi kayak gini. Oh BEM-nya kayak gini. Visi misinya seperti ini gitu. Sebagai ketua BEM kan berarti kan kamu harus menjadi panutan nih untuk yang lain, iya kan? Dari segi perilaku, cara bicara, ya dan segalanya nih. Pernah nggak ketika kamu memutuskan sesuatu, ada orang-orang yang mempengaruhi keputusanmu, atau ada orang-orang yang membuat keputusanmu itu berubah? Kalau mempengaruhi ada, tapi kalau sampai keputusannya berubah belum pernah sih. Belum pernah, karena keputusan-keputusan yang diambil juga nggak sebesar itu ya. Jadi keputusan-keputusan yang diambil belum pernah berubah, tapi kalau mempengaruhi ya ada, pasti ada. Entah dari dalam atau dari luar itu pasti ada yang pengaruh. Ya kan nggak apa-apa kalau misalnya berubah kan, kalau itu memang perubahan itu lebih baik. Karena ketika ada orang, kalau saya pribadi, saya orangnya terbuka dengan BEM saya ya, dengan kabinet saya. Jadi ketika ada orang misal si A ngomong gini,
loh Rek, coba dicari tahu nih si A nih kenapa ngomong gini, dari mana dia backgroundnya, gimana nih kok bisa gini gitu. Jadi oh ini gini. Oh ya berarti keputusannya, meskipun keputusannya yang disampaikan dia baik, ternyata ada orang yang mendukung dia di belakangnya, berarti dia juga digerakkan. Jadi lebih baik nggak usah karena dia kaki tangan gitu. Kadang kita kayak gitu. Masih dicari tahu juga. Iya. Panjang ya prosesnya. Tapi gini, yang berikutnya nih, pertanyaan berikutnya nih ya. Kamu kan sebagai Presma ya, sebagai Presma itu kan membawai yang namanya UKM. Kita tahu bahwa organisasi intrakampus dengan organisasi ekstra kampus. Iya kan? Iya. Nah, ekstra kampus dan intrakampus. Nah, BEM adalah sebuah badan eksekutif di bawah naungan kampus yang harusnya mahasiswa yang tergabung di tadi dari luar ekstra kampus itu nggak boleh masuk ke BEM. Ya kan, nggak boleh kan, nggak usah disebutkan organisasinya, tapi yang jelas harusnya nggak boleh, yang murni gitu loh, kita menjaga kemurnian ya organisasi intra dengan BEM gitu. Dari kamu sendiri nih ya, karena kita kan tahu di wilayah Jember ini kan juga banyak organisasi ekstra kampus yang seharusnya mereka nggak boleh ikut ke organisasi intra. Dari kamu sendiri ini bagaimana mengawal itu semua? Bagaimana menjamin bahwa tidak ada nih anak-anak atau mahasiswa yang tergabung di organisasi X itu masuk ke organisasi intra? Ada nggak? Pengawasannya seperti apa? Kalau misalkan harus membatasi anak-anak ekstra nggak masuk intra, entah itu BEM ataupun UKM, rasanya nggak bisa ya, karena dia pasti banyak yang ikut ekstra. Hanya saja ketika mereka sudah memasuki gerbang Unipar, mereka harus melepas jas alma mater mereka. Artian misal dia anak ekstra, jas ekstranya. Ya, jadi ketika dia sudah masuk dalam Unipar, dia harus ikut. Bagaimana menjamin itu? Kalau saya, karena kita tahu ya, organisasi X itu kan pengaruhnya sangat kuat. Sangat kuat banget gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi itu nggak mungkin kalau misalnya kamu mengatakan masuk ke Unipar itu nggak ada embel-embelnya. Nggak mungkin, impossible gitu loh. Tapi bagaimana kamu bisa menyaring itu semua? Apakah dari keputusanmu ataukah dari program? Gimana caranya? Kalau aku pribadi, misalkan anak aku tahu nih si A dia anak organisasi ekstra, kemudian dia mengatakan A, B, C, D, E. Kita harus saring lagi dong. Oh dia juga bawa bendera ekstranya atau enggak? Kita lihat nih omongannya dia bawa dari ekstranya atau enggak. Kalaupun dirasa nggak sesuai banget sama kampus kita, berarti dia bawa ekstranya. Jadi nggak usah diambil. Berarti di keputusan ya? Iya, nggak usah diambil. Berarti gimana pun anak intra harus tunduk patuh sama aturan yang ada di intra. Kita punya hak aspirasi. Kita bisa menyampaikan ketidaksukaan kita, tapi tetap saja aturan yang punya adalah kampus. Kampus punya statuta. Jadi kalau dirasa omongan atau keputusan dia menyimpang jauh sama intra, ya nggak bisa. Kita di sini ya ikut kampus ya, tetap aja dong keputusannya dari kampus. Oke. Mau segimanapun dia di ekstra tetap aja semua ada di keputusan akhir. Itu kan di level tataran BEM ya. Sedangkan kamu kan juga berkoordinasi di level tataran HMPS. Ya kan, di HMPS, karena setahu saya juga sekarang itu pembinaan HMPS kan dipegang BEM kan juga ya kan. Nah kalau di level BEM jelas kamu yang sebagai pemegang keputusan pasti ya gampang. Oh ini nggak sesuai dah, nggak usah kayak gitu. Tapi kalau di tataran HMPS gimana? Kalau biasanya pembinaannya. Kalau di HMPS biasanya kita kumpul sama ketumnya. Karena kan kalau misalkan mau satu orang agak susah ya. Jadi kita tanamkan sama ketum-ketumnya. Monggo tum ini kalau misalkan kayak bukber kemarin kita kumpul. Monggo ada masalah apa, misalkan apa, ya dibicarakan di situ. Nanti gini. Oh coba dicari tahu dulu dong belakangnya anak yang mana sih. Biasanya kalau anak-anak X itu udah ketahuan kan. Iya, terlihat. Oh itu, si X itu gitu. Jangan terlalu di ini deh. Dia kan anak X ini gitu. Hati-hati aja tuh. Biasanya kayak gitu sih pengawalannya langsung ke ketumnya. Dan biasanya keputusan apapun yang diambil ketumnya, misalkan mau ada proker atau apa, itu kan bilang ke kita. Jadi kita masih lihat nih proposalnya. Jadi ditanya, oh ini kayak gini, ini bentuk acaranya gimana, ini gimana. Oh ya udah kalau sesuai dan nggak melenceng, ya udah kenapa enggak? Toh itu kan
mengembangkan soft skill dari UKM dan HMP. Oke. Kalau boleh tahu BEM-nya Unipar ini di bawah pembinanya siapa? Wakil rektor berapa? Kalau untuk kemahasiswaan Warek 1. Warek Warek 1. satu. Warek 1. Dia deket banget sama kemahasiswaan ya. Sama seluruh Biro anggota. kemahasiswaan. Biro. Maksudnya hubungannya itu sering terjadi kan. Maksudnya sering komunikasi dengan bagian kemahasiswaan. Saya lihat seperti itu sih. Soalnya kalau apa-apa harusnya kan mau ngajukan proposal kan ke kemahasiswaan, kemudian kegiatan ngantarkan ketua-ketua UKM juga kan setelah dari saya ke kemahasiswaan, baru ke Warek 1. Oke. Jadi ya paling ini. Nah, itu maksud saya, pertanyaannya masuk di situ. Seberapa besar peran dari kemahasiswaan untuk kegiatan BEM? Karena semuanya itu kan harus bertanda tangan kemahasiswaan ya, harus mengetahui. Ada nggak sih program yang ditolak? Kalau program yang Banyak. ditolak, banyak. Lah, aku kan nggak tahu. Kalau dibilang banyak ya nggak banyak juga. Ada lah. Ada dari saya, nggak hanya dari saya, dari Oke. UKM lain ada yang ditolak. Jadi kalau dikumpulkan ya ada juga lah, banyak ya. Kalau dari saya ya ada kegiatan yang ini nggak ditolak sih, kayak dialihkan. Oh jangan gini, ini gini aja gitu. Soalnya di gini. Terus kita mikir, kita ngomongin nih sama anak BEM, ini gini Ra, ya apa ya, gini, ternyata di kampus itu ada gini nih, ada A, B, C, D, E. Oh ya berarti kita ambil yang plan C nih, ternyata plan C-nya gini. Jadi kan bukan di cancel tapi dirubah konsepnya. Iya, Sama aja itu dialihkan bahasa politiknya seperti itu. Kalau diterima kan diterima aja kan. Pegel nggak kalau pas dialihkan itu? Pak, Ayo jujur lo, kamu manusia Kalau lo. pegel pas menit pertama iya. Menit pertama. Kenapa ya gitu ya. Nggak jadi kan? Kalau menit pertama iya, kadang kan ngomongnya gak usah gitu ya. Duh, kok gak usah gini. Sedangkan kan kita udah kerja ya. Mungkin caranya, penyampaiannya mungkin kadang kan. ini ya. Kok gak usah gitu. Terus dia soalnya gini loh Dok, gini. Untuk yang sampai sekarang kemahasiswaan itu kalau maupun Pak Warek itu kalau ngomong itu halus ya Dok gitu. Jadi kan oh ada Doknya nih masih jadi ini harusnya gini. Kenapa? Soalnya alasannya gini. Oh iya Pak, kamu ngomongin lagi sama ini. Ya Pak gitu. Jadi kita ngomong apa adanya sama anak-anak, masalahnya di sini Ra, di sini. Akhirnya oh ya udah tuh gini aja gitu. Kalau pegel di menit awal iya pasti. Karena nggak usah itu kayak aduh kita udah kerja bikin proposal ini kan juga mikir gitu, kasihan gitu kalau sampai ditolak. Oke. Apakah ini ketika membuat program itu dari kemahasiswaan ya, terutama ya sebelum ke Warek itu, mahasiswaan itu tahu nggak sih programnya kamu? Kita kira dalam 1 tahun lah gitu. Pasti. Pasti. Nggak hanya dari BEM, dari UKM HMP pun ada laporan per 6 bulan sekali. Per 6 bulan itu tahu di awal atau tahu di akhir? Di awal. Di awal. Nah, ketika tahu di awal, kenapa kok program yang sudah tahu itu kok bisa dialihkan ya? Bahasanya tadi kan dialihkan, bisa dialihkan. Apakah karena bentrok atau ada kesamaan program dengan mungkin unit yang lain, ataukah atau ada sesuatu ada yang something wrong, ataukah nggak ada dananya? Ya kan banyak gitu loh, banyak gitu loh. Kalau misalkan kalau di proposal proker awal itu kan nggak ada penjabaran ya. Jadi misalkan kegiatannya itu bersih-bersih, itu nggak tahu nih yang mau bersih-bersih apa gitu ya, bersih-bersih atau apa. Jadi nanti ketika ada surat lanjutannya, proposal lanjutannya, baru kan terbaca di situ. Mungkin di situ ada perubahan. Oh kok gini? Ternyata bersih-bersih yang dimaksud seperti ini. Harusnya itu seperti ini. Mungkin berubahnya di sana. Dan juga kampus ini kan bukan kampus yang stagnat ya, dinamis. Selalu ada perubahan. Jadi misalkan di awal udah disepakati kegiatannya segini dengan mungkin kalau ini anggarannya berapa Dok? Mungkin sekitar segini Pak. Ternyata ada beberapa perubahan. Jadi di situ juga harus berubahlah kegiatannya karena kampusnya dinamis juga, ada yang berubah gitu. Jadi kayak gitu. Oke, jelas nih. Terakhir wis. Ada nggak sih yang 9 bulan ini dan dengan sisa masa jabatan nih yang mau disampaikan mungkin untuk kemahasiswaan? Kemahasiswaan. Atau, iya, kan kamu dibawa kemahasiswaan sama ke kabinetnya dia iya, nih. ke kabinetnya. Biar kerjanya dan lebih solid. untuk yang itu yang pertama ya, kemahasiswaan sama ke kabinet. Yang kedua untuk next, karena kan tahun ini kan ada pemilihan nih, kira-kira
bagi mereka yang berkeinginan untuk menjadi presma atau mencalonkan jadi Ketua presma, BEM. itu ada saran kah, tips kah, apa kah? Monggo, silakan. Yang pertama, kalau buat kemahasiswaan selama 9 bulan ini dan kedepannya, benar-benar terima kasih karena selalu dibimbing, selalu diingatkan, dan selalu diarahkan. Jadi berharap di sisa yang masih ada ini benar-benar diarahkan juga dan jangan ditinggal. Karena saya merasa sampai sekarang bimbingan mereka itu berguna sekali untuk saya, untuk BEM, dan juga untuk UKM dan HMP mungkin. Kemudian kalau untuk kabinet saya juga bilang terima kasih sudah mau bekerja keras sampai 9 bulan ini, dan untuk sisanya ayo kerja lebih keras lagi karena tanpa kalian ini nggak akan jalan. Kalau aku sendiri ini nggak akan bisa, tapi BEM bisa karena ada kalian. Jadi ayo kita kembali, kita lebih solid, kita kerja bareng lagi. Aku punya harapan yang besar, Unipar punya harapan yang besar juga sama program-program kerja BEM. Untuk presiden yang selanjutnya, calonnya ya. calon. Jangan takut buat maju, karena kalau mau jadi ketua BEM itu nggak akan punya musuh. Hanya saja kamu harus tahan untuk memahami kritikan-kritikan. Tapi jangan jadikan kritikan itu di hati, karena itu akan bikin kamu sakit hati. Tapi jadikan di pikiran, karena itu akan membuat kamu jadi lebih maju. Jadi buat presiden yang selanjutnya, ayo sama-sama kerja bangun Unipar jadi yang lebih baik lagi. Oke. Ayo, nanti dia mau diajak lagi. Karena gimana pun peran mantan ketua umum pasti akan juga mempengaruhi. Semoga berperan. Nah, terima kasih ya atas kedatangannya Atas di waktunya. podcast kali ini. Jangan takut untuk diundang podcast lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih seru yang akan saya kumpulkan dari teman-teman mahasiswa yang lain. Boleh. Untuk koreksi diri sama-sama ya kan? Iya. Oke. Salam juga untuk Nana yang nggak bisa hadir. Iya. Nana dapat salam. Ya. Oke, kita lanjut ke podcast minggu depan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast. Ayo, salam podcast.